Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, nama saya Oka Muhammad Majid Nurana dengan NIM 200170055 dan informatika Universitas Mercusuar. Jadi pada kali ini saya akan menggambarkan atau membuat sebuah program, yaitu program untuk menghitung volume ruang 3 dimensi, yaitu seperti volume kubus, volume balok, terus ada volume 5 juga 5 segi 4, lalu ada volume setengah bola ya. Oke. Menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, kali ini di sini saya akan membuat program menggunakan IDE Visual Studio Code, karena menurut saya program Visual Studio Code ini lebih mudah dalam pengetikan codingannya daripada program lain, mungkin seperti Dev C++, karena sini kita bisa melihat error ataupun letak pengetikan kita di mana yang salah gitu. Di C++ juga bisa, tetapi pernah saya ada kejadian program itu ngebug gitu. Jadi yang seharusnya sudah kita ubah programnya, tetapi pada hasilnya nanti dia tidak akan berubah gitu. Makanya saya pindah kepada program Visual Studio Code yang biasa orang pakai ya. Di sini saya mengetikkan program C++ nya. Oke, yang pertama kita buka file baru dulu, dari file new, baru pilih bahasanya bahasa C++, lalu simpan di dokumen. Saya buat dengan nama program itu volume 3 dimensi. Nah, oke, sudah terbuat. Kalau langkah pertama yang harus dibuat adalah kita harus menambahkan library-nya. Karena ada yang pertama yaitu dokumenter, atau mungkin bisa kita buat kayak seperti ini program apa atau pembuat siapa. Dalam ini saya buat komen nama saya yaitu oke. Lalu kita masuk yang pertama ialah include ini menambahkan library untuk eksekusi di program ini gitu. Dalam hal ini saya hanya menggunakan IOStream. Tapi banyak library-nya, ada seperti ya. Ada banyak kan, seperti lihat muncul lagi, seperti ada Kunio gitu, atau STLib, atau MedH mungkin, sebagai untuk perhitungan yang lebih kompleks. Masih saya tidak pakai MedH karena semakin banyak kita menggunakan library, maka program itu akan makin berat dijalankan. Oke, selanjutnya kita masuk pada using namespace standard. Fungsi pada using namespace standard ini, jadi apabila kita mengetikkan spasi pada program ini, maka dia tetap akan dihitung satu spasi, kecuali kepada variabel-variabel string, kayak misalnya mungkin tulisan atau keluaran gitu dari code gitu, itu tetap dianggap sebagai berapa yang kita pastikan. Lalu di sini saya mengkategorikan sebelum masuk pada fungsi utama atau fungsi main, saya membuat fungsi dari program dulu. Dalam hal ini program pertama adalah program menghitung volume kubus. Nah, saya menggunakan void biar tidak ada nilai pajannya, program volume kubus. Nah, di sisi ini integer, sisi dari ada menggunakan variabel sisi berupa data integer.
kita letakkan di sini. Jadi apabila nanti kita panggil eksekusinya, program volume kubus buka kurung siapa gitu kan, nah, di sini nanti berubah menjadi sebuah nilai, dan nilai itu kan masuk kepada program ini melalui variabel sisi. Lalu saya masukkan ke sini deklarasi variabel hasil. Nah, variabel ini kan dalam program artinya dia variabel bersifat sementara apabila program ini dipanggil. Karena volume kubus itu rumusnya sisi kali sisi, maka saya masukkan nilai hasil itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Jangan lupa tidak komanya. Lalu buat perintah keluaran daripada variabel hasil itu siapa. Oke, program untuk volume kubus cukup segini saja, karena kan saya menghitung volume kubus yaitu sisi pangkat 3. Lalu buat program selanjutnya yaitu program volume balok. Nah, ini berkembang lagi. Dalam volume balok itu ada 3 variabel, yaitu panjang, lebar, tinggi. Nah, seperti tadi apabila dipanggil, dia akan memasukkan parameter, ada tiga parameter. 3 ini nanti akan masukkan nilai dari masing-masing variabel ini, variabel panjang, variabel lebar, variabel tinggi. Nantilah saya coba lagi, baru masuk kepada blok program yang dieksekusi, deklarasikan lagi hasil. Nah, ini adalah rumus dari volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi keluaran kan bentuk nilai dari hasil, variabel hasil. Oke, selanjutnya program volume limas. Dalam hal ini 5/4 ya. Dalam 5/4 ini sebenarnya banyak dalam alas-alas 4 ini, yaitu ada alasnya berbentuk persegi panjang, terus ada kejar genjang, trapesium, berlaku tumpat untuk melayang. Jadi untuk hal ini kita hanya buat variabel alas dan variabel tinggi. Atau mungkin ini nggak bisa integer lah ya, karena alas nanti ini berupa luas alas gitu kan. Karena kan rumus dari volume 5/4 itu sepertiga alas kali tinggi, maka di sini kita buat nilai float apabila nanti terdapat koma. Nah, ini program besarnya yaitu atau rumus umumnya dari volume 5 yaitu float. Kita buat sebagai float hasil. Kenapa saya di sini float dan sebelumnya tadi integer? Karena di sini ada pembagian sepertiga atau pembagian 3 yang ada kemungkinan menghasilkan koma. Sementara kalau di sini kan hanya perkalian, artinya tidak menghasilkan koma, kecuali inputnya juga koma. Cuman di sini saya batasin inputnya juga hanya bilangan bulat agar tidak memberatkan program. Sesuai kebutuhan juga, kalaupun seandainya dibutuhkan untuk inputannya koma, maka tipe data ini juga harus berubah menjadi float. Lalu masuk pada rumus volume 5/4 ini, yaitu alas kali tinggi bagi 3. Oke. Lalu buangannya adalah hasil, nilai dari variabel hasil. Oke, itu sebuah program besar dari volume 5/4. Dalam hal ini panggilannya itu program volume 5/4. Lalu yang keempat, program volume setengah bola. Nah, dalam volume setengah bola ini cukup satu variabel saja inputnya, karena
mengukur dari volume bola itu cuman berdasarkan dari jari-jari wall tersebut, maka di sini hanya berdasarkan jari-jari. Jangan lupa tiap variabel ini tidak boleh ada spasi karena dia hanya memisahkan dengan spasi, boleh dengan garis bawah ataupun tidak memberikan spasi. Lalu deklarasikan variabelnya, variabel hasil, dan ada di sini pi. Pi ini juga seperti yang kita pelajari waktu SMP ya, tapi ini terbagi dua, ada yang 22/7, ada yang 3,14. Maka dalam hal ini saya buat dengan logika apabila jari-jari itu kelipatan 7 atau habis dibagi 7, maka nilai pi itu sendiri adalah 22/7. Selain daripada yang bisa habis bagi 7, maka pi itu bernilai 3,14. Lalu seperti biasa masukkan perhitungan tadi kepada variabel hasil dengan rumus 4 dikali pi dikali jari-jari kali jari-jari. Nah, seperti kita ketahui rumus volume bola itu 4/3 kali pi r pangkat 3. Nah, karena kita hanya menggunakan iStream, maka di sini kita harus manual dikali sebanyak 3 kali. Cuman kalau di sini kita memakai math, maka di sini kita bisa cukup memanggil SGR ya, SGR 3, maka dia akan langsung dipangkatkan 3. Rumus volume bola itu 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Nah, karena setengah, maka kita harus kasihkan pembaginya ataupun dibagi 2 lagi. Dalam hal ini kan pembagi sini ada 3, maka ditambahkan aja menjadi, kita kalikan juga menjadi 6. 3 kali 2 adalah 6. Oke, setelah rumus itu masuk, keluarannya yaitu variabel hasil. Oke, setelah keempat pengaman ini sudah berhasil kita buat, masuk kepada program utamanya, yaitu saya memakai integer main. Bisa menghasilkan nilai kembalian. Oke, masukkan kepada blok kodenya. Yang pertama di sini saya deklarasikan dulu variabel ulang. Nah, di sini saya jelaskan variabel ulang ini untuk menampung data berupa karakter atau satu huruf saja, dimana fungsi itu nanti saya buat perulangan. Apabila nanti sudah selesai, nanti akan ditanya gitu kan, akan ditanya apakah ada yang ulang kembali. Kalau tidak, maka dia tidak ulang. Apakah ingin ulang kembali, maka kalau ya, maka dia akan ulang kembali. Nah, kita harus menampung di variabel ulang atau karakter ulang. Nah, selanjutnya pakai perulangan while. Di sini saya masukkan dulu karena kita harus eksekusi terlebih dahulu sebelum menguji. Oke, deklarasikan variabel yang dibutuhkan. Sisi panjang lebar tinggi. Integer inputnya nanti lebih jelasnya di bawah sesuai kebutuhannya, karena sebenarnya deklarasi ini di bahasa C++ itu memang sangat sakral gitu kan. Jika tidak dideklarasikan maka penggunaan berbeda halnya dengan Python.
button, kita tidak perlu deklarasikan karena deklarasi itu berada di eksekusi langsung di program itu. Nah, saya menggunakan integer variable input. Input ini adalah memasukkan menu dimana nanti kita memilih, user memilih keempat program ini mana yang diinginkan. Lalu di sini ada input limas. Input limas ini karena limas itu bagi ada 5 ya, kalau masalah saya ada 5. Lalu ada sini input sisi, yaitu panjang sisi nanti pas masuk di kubus. Lalu ada panjang lebar tinggi di sini. Lalu ada jari-jari di setengah bola. Oke. Lalu masuk ke barcode. Ini sebagai desain aja kan, desain tampilannya supaya lebih line, membuat garis baru atau mau mengakhiri bahwasanya ini satu baris, dan apabila ada baris selanjutnya maka di baris selanjutnya. Lalu ada code. Nah, di sini kita menjelaskan ini program apa. Program menghitung volume 3 dimensi. Ini kan nampakkan batas tulisan di sini ya, maka bisa kita rapikan. Bawahnya juga kita tutup dengan baris. Ingat, ini hanya sebagai desain tampilan. Lalu di sini ada kita menampilkan kepada user bahwasanya apa saja menu-menu yang ingin dipilih. Kubus pertama nomor 1. Lain lagi, jangan lupa biar membuat garis baru. Lalu ada yang kedua, volume balok, dan lalu yang ketiga lupa volume 5 segi 4. Line. Lalu selanjutnya yang nomor 4, yaitu volume setengah bola. Baru dirapikan juga seperti tadi. Nah, di sini saya buat perulangan kembali. Nanti di pilihan menunya kan ini ada cuma 4. Seandainya nanti user memilih selain dari keempat ini, maka kita akan membuat pencegahan. Jika pilihnya 5, maka nanti program akan mengulang kembali, akan menanyakan apa pilihan Anda gitu. Nah, pastikan saja. Masukkan pilihan Anda. Saya coba buat inline karena pada input atau sin ini dia tidak berada di baris baru, maka akan berada pas di samping ini. Oke, masuk pada logika. Jika input tadi diisi dengan 1, maka otomatis kan kita nanti dia bakal milih 1, berarti volume kubus. Maka code masukkan nilai CC seperti tadi, tidak usah dipakai nline. Maka kalau belum menampung ialah variabel CC, lalu code
keluarannya ialah kalimat volume kumulus adalah. Nah, kita panggil tadi kan program volume kubus. Nah, tinggal kita panggil. Nah, di sini variabel pertamanya integer sisi, maka kita masukkan dari luar yaitu sisi. Bisa juga ini berbeda, misalnya kayak tadi angka berbentuk angka, maka dia otomatis program tadi masukkan kepada angka di variabel sisinya otomatis. Di sini saya buat aja sama. Mungkin di kasus berbeda, nama variabel itu berbeda gitu kan, sesuai kebutuhan juga. Satu lagi di sini tidak hanya if ya bisa digunakan, bisa juga case, karena di sini ada huruf angka 1 2 3 4. Jadi dengan case dia otomatis 1 2 3 4. Lalu if else atau else if ya. If else di Python saya lupa. Else if input 2. Jika user memilih nomor 2, maka kita eksekusi. Pertama masukkan dulu nilai panjang. Sen panjang. Lalu keluarannya. Yang kedua itu masukkan bar. Yang ketiga ya kan kayak ini. Lalu keluarannya ialah volume balok adalah. Kita panggil juga program ini seperti program volume balok. Masukkan yang pertama, ini ada panjang, lebar, tinggi sesuai daripada variabel utama. Oke. Selanjutnya else if, jika input yang dimasukkan adalah 3 itu adalah lipat. Nah, di sini kita harus pakai logika majemuk atau if majemuk, karena terdapat berbagai macam limas yang harusnya berbagai macam. Oke, jadi kita buat dulu desain tampilan seperti ini. Tampilan menu, kita buat dulu tampilan menunya. Yang pertama, limas alasnya persegi. Jangan lupa buat line biar yang selanjutnya ini berbaris baru. Yang kedua, limas alas persegi panjang. Line juga. Lalu ada limas alasnya jajar kencang. Selanjutnya limas alas trapesium. Dan yang terakhir limas alas atau layang-layang, karena rumus dari layang atau bola ketupat ini juga sama, setengah dari
D1 kali D2, D01 kali D2. Ini sampai sini panjangnya, maka kita sesuaikan saja. Oke. Di sini kita perlu dekorasi dulu, yaitu alas ya. Di sini saya deklarasikan variabel global ya, berarti ya alas. Variabel global itu keunggulannya di program manapun atau di baris manapun dia bisa, tapi kalau kita deklarasikan di sini maka hanya di blok else if input ini saja, input 3 ini saja dia akan berlaku. Oke, kembali lagi kita harus pakai do. Kenapa harus ada do lagi? Karena ini kan ada pilihan, apabila user memilih selain daripada 5 ini, maka kita harus mengulang kembali agar program mencari error. Masukkan pilihan. Input alas seperti yang sudah saya deklarasikan tadi, input 5 ya, sorry salah, input 5. Jadi masuk sini seperti tadi ada if juga. Nah, di sini saya bilang if nih tadi, if input 5 itu nilainya 1 atau dikasih user nilainya 1, maka masukkan nilai sisi alas. Karena 1 nilai alas persegi, maka kita harus cari dulu luas alas ya, atau luas persegi. Masukkan dari variabel sisi ya, sisi lagi, lalu alas sama dengan sisi kali sisi. Nah, itu adalah rumus dari alas. Jadi kita masukkan perhitungan luas persegi tadi kepada variabel alas. Oh, saya lupa nanti mungkin di persegi kita nggak akan ketemu dengan koma, tapi mungkin nanti tapi sini dalam blok itu kita akan ketemu. Maka di sini variabelnya harus tipe data float alas. Oke, alas sama dengan sisi kali sisi. Oke, blok penutupnya ini ada kan, udah. Lalu else if, enter saja biar nggak terlalu enak gitu kan. Else if input 5 sama dengan 2. Nah, jika user masukkan nilai 2, maka terus cari dulu luas persegi panjang ya, maka code masukkan nilai panjang alas, sin panjang ya, lalu
lebar. Nah, di sini saya tidak perlu membuatkan endline karena setiap kita melakukan inputan, kita akan menekan enter. Nah, enter itu akan memasukkan garis baru. Panjang kali lebar sudah terpenuhi ya komponennya, maka langsung saja alas sama dengan panjang kali lebar. Oke. Nah, selanjutnya jika user menginputkan nilainya 3, maka yaitu alasan jajar kencang. Nah, kita harus mencari nilai dari luas jajar kencang. Jajar kencang itu kan rumusnya alas kali tinggi. Nah, di sini kita bisa menggunakan variabel panjang juga, panjang kali lebar dan panjang terus bagi tinggi juga bisa, karena ini dua hal yang berbeda. Maksud saya dua hal yang berbeda itu tidak mungkin ini dan ini tereksekusi sekaligus, ataupun ini tidak mungkin tereksekusi sekaligus dengan ini. Makanya saya bisa masukkan variabel yang sama gitu kan. Nah, kenapa juga saya buat variabel yang sama tidak berbeda, karena dalam program kita harus efisien juga penggunaan variabel. Nah, itulah keunggulan C++, kenapa harus dideklarasikan dulu agar program tadi tidak berat gitu, sesuai yang dibutuhkan saja. Berbeda halnya dengan Python berat karena sudah ada program otomatis yang mendefinisikan ini variabel gitu, harus dideklarasikan. Else if input 5 sama dengan 3, output masukkan nilai alas, masukkan nilai alas sebenarnya, alas dari alas jajar kencang, atau kita bahasanya alas jajar kencang. Kita masukkan di variabel panjang. Lalu masukkan nilai tinggi jajar kencang. Oke, saya baru ingatkan. Jadi kita tidak perlu pakai banyak variabel kan, karena ini hal yang berbeda gitu. Jadi mungkin di sini sudah pas, maaf, sin lebar, nilai tinggi dari nilai kalau kita masukkan kepada nilai variabel lebar, sehingga alas sama dengan panjang kali lebar juga, karena alas kali tinggi itu adalah rumus dari jajar kencang. Hanya penyebutan variabel saja. Oke, untuk alas jajar kencang sudah selesai. Masuk kepada yang selanjutnya. Nah, yang keempat ialah alas trapesium. Alas trapesium itu, luas trapesium adalah setengah sisi atas tambah sisi bawah dikali tinggi. Nah, kita harus menggunakan 3 variabel di sini. Nah, kita bisa juga menggunakan panjang lebar tinggi di sini ya. Ya, bisa dengan panjang lebar tinggi. Nah, kita masukkan yang pertama, masukkan nilai sisi atas
si atas. Dalam hal ini kita pakai variabel panjang, sin panjang. Lalu baru masukkan nilai sisi bawah, sin lebar. Satu lagi, masukkan nilai tinggi trapesium. Nah, kita minjam variabel tinggi, panjang lebar tinggi. Atau di sini kita kurangi saja variabel sisi ya. Variabel sisi ini kayak kurang sisi di sini, terus ganti juga menjadi panjang. Dan ini kita masukkan arah variabel panjang. Oke, input ini harus ada bertinggi dari jari pun tidak perlu karena nanti kita bisa pakai panjang. Oke, nomor tinggi trapesium sudah ada, maka langsung saja rumusnya ialah alas. Terus alas itu adalah panjang tambah lebar dikali tinggi bagi 2. Oke, sudah dapat, sudah tersimpan dalam variabel alas. Selanjutnya kelima, jika user memasukkan inputan 5, maka kita butuhkan adalah masukkan nilai jari-jari, karena jari-jari ini ada belakang tepat berarti ada 2 sisi. Masukkan nilai diagonal pertama. Kita pinjam juga variabel panjang. Lalu yang kedua, masukkan nilai diagonal 2. Pakai sebagai variabel lebar, sehingga luas alasnya itu diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, artinya panjang dikali lebar bagi 2. Oke, sampai sudah input kelima. Selanjutnya apabila user memilihkan selain daripada ini, yaitu kita harus mengeluarkan dia teks pilihan Anda tidak tersedia, mohon pilih kembali. Dan line. Nah, di sini sudah selesai dia. Dari batas. Oh, saya lupa. Sini bloknya harus di sebelah sini ya. Kalau tidak dia ini masuk di sini. Oke, blok ini di do. Nah, setelah ini kita masukkan syaratnya, yaitu while input 5 tadi, jadi nilainya lebih besar daripada 5 atau
ya lebih besar daripada 5 lah, atau input 5 tadi juga lebih kecil daripada 1. Mana tahu kan user masukkan nilainya 0 atau negatif 1 gitu kan, maka dia akan mengeluarkan ini, mau pilih kembali, lalu diulang kembali dan masukkan pilihan Anda. Oke, setelah ini masuk pada blok mana? Apa ya? Kalau ini masuk sini maka OE di sini dia. Berada di sini. Else input 3 ya. Oh, ada yang kurang. Ini kita harus, sini kan kita udah tahu dari alas masing-masing, maka tinggi daripada 5 tersebut. Maka kita masukkan di sini code, masukkan nilai tinggi. Jadi kita pakai variabel yang sama ya mungkin ya, sin tinggi. Seperti kita ketahui variabel tinggi ini udah kita pakai dalam, tetapi tidak masalah karena apabila kita inputkan lagi maka dia akan menimpa atau mengabaikan variabel sebelumnya dan masukkan nilai yang baru gitu. Sehingga itu tidak akan jadi masalah karena dia kan sudah tingkat selanjutnya atau tahap selanjutnya daripada ini, dan proses dari tinggi isi dari variabel tinggi yang di sini sudah masuk kepada variabel alas sehingga ini tidak pengaruh. Keluaran dari volume limas adalah, nah sini bisa dipanggil program utama dari volume 5 segi 4. Ini kan volume 5 segi 4 ada alas dan ada tinggi. Lalu kita panggilkan saja alas sebagai alas, tinggi sebagai tinggi. Oke, float ya alasnya. Oke, sesudah itu kita masuk kepada input yang keempat. Nah, input yang keempat else if sebaris kayak else if input yang pertama user memilih 4, artinya user memilih program setengah bola, volume setengah bola, maka yang dieksekusi masukkan nilai jari-jari. Nah, di sini kita akan meminjam atau memakai variabel panjang. Sama-sama variabel panjang. Maka code volume setengah bola adalah, kita panggil lagi program setengah bola dengan memasukkan variabel panjang kepada jari-jarinya gitu kan. Oke, pasif. Jika user memilih selain daripada 1 sampai dengan 4, maka atau else akan program mengeluarkan tulisan pilihan Anda tidak tersedia, mohon pilih kembali. Lupa titik koma dalamnya, lalu ini blok kepada do ya. Nah, disinilah baru kita masukkan syaratnya, yaitu
saya enter ada. Oh, ini masih doing ya, dulu sini ya. Yang pertama, maka while jika input lebih besar dari 4 maka dia akan mengulang kan, atau input tadi juga lebih kecil dari 1, artinya dia selain dari 1 dan 4 gitu kan. Kita menggunakan OR jika salah satu memenuhi. Oke, sudah, maka eksekusi dari program sini sudah selesai. Selanjutnya kita bertanya nih kepada user kan, apakah Anda ingin mengulang kembali atau mengulang program kembali? Iya atau tidak? Nah, disinilah fungsi daripada variabel ulang yang saya katakan tadi kan. Variabel ulang yang ada di sini. Nah, kenapa ini tidak saya masukkan di atas? Karena inilah pentingnya kita pakai looping. Looping itu jika sudah dijalankan sampai selesai terus ada pengulangan, maka program sebelumnya itu di memori langsung dihapus gitu. Nah, makanya saya masukkan di sini supaya tidak terjadi kesalahan atau semua programnya kembali terreset gitu. Apakah ini yang mau program kembali ya atau tidak, kita kasih masukan ke variabel ulang. Nah, baru ini kan do tadi kan, do mana ya, ini harusnya di di sini ya, di sini berarti while ulang nilainya itu y, kalau pakai ketik karena ini adalah karakter, atau ulang nilai dari ulang itu y besar. Oke. Nah, kenapa sebut ini berbeda? Karena case sensitif daripada ulang. Jadi kalau user mungkin masukkan huruf yang kecil, makanya tetap akan sama gitu, akan mengulang kembali. Nah, apabila selain daripada y, mungkin nanti b atau apa, dia akan close gitu program atau selesai, dia akan selesai. Nah, di sini masuk dokumen, maka ini tidak dibutuhkan, hapus saja. Oke. Ini bisa kita coba ya. Biasanya untuk compile menggunakan F7, tapi kita save dulu, file, save, F7. Mudah-mudahan tidak ada error ya. Oh, terdapat error. Oke, kita coba dulu yang pertama. Di sini errornya code di baris 21, U-nya double. U-nya double. Nah, oke. Lalu di 30 ada jari-jari not declare. Nah, ini besar kan? Oke. Lalu di baris 64, nah ini code ya, punya lupa, nggak ketekan tadi, keyboardnya ada kendala di huruf. Lalu di baris 68, nah nih, nah lupa titik koma. Baru di baris 83 nih, apa kata sini, was not declare, sisi tidak dideklarasi, masukkan nilai sisi alas. Nah, kita kan nggak ada pakai variabel alas tadi, maka kita harus ganti dengan nilai panjang ganti alas dengan panjang kali panjang. Lalu di sini ada bilang unable to find string pada baris 121. Nah,
Di sini kendalanya inline nih, kita harus pakai ini. Nah, berarti sudah benar. Oke, mudah-mudahan saja tidak ada kendala. Kita tes compile F7, enter. Nah, programnya berhasil, berarti tidak ada error kepada pengodingan. Program menghitung volume. Di sini volume. Kita perbaiki dulu, kita tutup dulu, Ctrl C. Volume hurufnya rusak ya, keyboardnya rusak. Oke, saya F7 lagi, enter. Nah, program menghitung volume 3 dimensi, volume kubus balok 5/4. Kita tes yang pertama dulu ya, volume kubus, masukkan nilai sisi 4. Nah, 4 kali 4 kali 4, 64. Nah, di sini kan ada kesalahan dikit nih. Pada volume kubus ada 64. Nah, ini berdouble ya, 64. Apakah volume kembali? Coba tidak ya. Kita perbaiki di sini. Nah, di sini kita harus kasih tambahan inline dulu, karena setelah program eksekusi hasil dari volume tidak ada perintah baris baru. Oke, perbaiki lagi volume kubus, masukkan di sisi misalnya 7 lah ya, 7. Nah, 7 kali 7 kali 7 343. Apakah ini ulang kembali? Kita coba ya, maka dia ulang kembali. Kita coba volume balok, masukkan nilai panjang 4 kali 5 kali 6, 4 kali 5 20, 20 kali 120. Nah, 120 benar berarti ya. Kita ulang lagi untuk di 5/4. Nah, 5/4 tadi kan kita berada banyak pilihan. Nah, keluar deh kan pilihannya 5 alas persegi panjang, jarak trapesium lagu 4. Nah, kita sudah 5 alas persegi, sisi alas 3 tinggi, berarti 3 kali 3 9 dikali misalnya 2, semoga 2 18. Maaf, volume 5 sepertiga ya, 18 bagi 3 pakai 6. Oke, persegi benar. Lalu persegi panjang 3 panjang. Oke, alasnya 3, lebarnya 4 misalnya, tingginya 5, 20. 3 kali 4 12, 12 kali 5 60, 60 bagi 3 20. Lalu masuk pada volume 5 selanjutnya, ada jarak genjang. Mungkin saya rasa udah bisa lah ya, coba aja. Jarak genjang alas, nilai alas jarak genjang. Nah, alasnya 4, misalkan 4 kali 5 berarti 20, 20 dikali tinggi 2, 22 40, 40 bagi 3. Nah, 3 sama 3. Pengulang kembali, kita ulang lagi yuk, masuk ke yang trapesium. Nah, trapesium, nah nilai sisi atas. Oke, di sini ada nilai sisi atas. Nah, di sini ada kesalahan redaksi bahasa ya, trapesium. Nah, tadi trapesium, masukkan nilai sisi atas. Nilai sisi alas ya, masukkan trapesium itu 4 ya, trapesium. Nilai sisi atas, nilai sisi bawah, nah, tinggi trapesium. Oke, benar berarti, karena trapesium itu kan ada sisi atas sisi bawah. Sisi atas misalnya 4 tambah 3 12 dikali 6 misalnya, 12 kali 6 72 bagi 2 36, 36 baru dikali 2 72 baru bagi 3 14. Ya, panjang dan lebar kali tinggi 2, keempat kali 3 12, 4 tambah 3, sorry ya, maksudnya tadi 4 tambah 3 7 dikali 6 42 bagi 2 21 kali 2 42
2 bagi 3 14. Oke, trapesium benar. Selanjutnya belah ketupat ya, tuh, sama saja di kelas 1 masalah kita buat 4 tinggal 25. 4 kali 5 gua maka tinggi yaitu 3, 20 kali 3 60 lagi 3 20 10 maksudnya per 3 ya. Oke, 4 kali 5 20 bagi 2 10 kali 3 30 bagi 3 10. Oke. Redaksi mungkin di sini masukkan nilai tinggi, orang agak ambigu nanti kan, berarti masukkan nilai tinggi input limas, nilai tinggi limas. Oke, lalu ntar ya, kita tutup dulu, coba tadi apakah sudah berubah bahasanya. Ada saja yang masuk 4 master trapesium, masalahnya kita buat tinggi trapesium, tinggi limas. Oke, udah seperti ya. Oke, kita tes selanjutnya yang volume setengah bola. Nah, volume setengah bola masukkan nilai jari, itu semuanya jari, maka kita buat 7. Nah, tuh volume jari-jari itu volume setengah bola itu 4 dikali pi, karena kita buat sini 7 maka 27 berarti 4 dikali 22 dikali 7 kali 7 baru bagi 6, maka dapat 646. Kalau akan kembali kita jawab iya, maka dia akan kembali. Jika kita jawab salah 0 misalnya, Anda sedia memilih kembali. Nah, di sini ada sedikit kesalahan pas kata masukkan pilihan Anda, mohon ulang kembali. Nah ya, mohon pilih kembali, di sini sudah benar, tetapi yang di sini belum benar. Airline kita cancel dulu, save lagi, jalankan lagi. Nah, masuk kepada nih, kita buat 0. Nah, sudah benar. Masukkan pilihan Anda. Misalnya kita buat tadi yang 3 masuk 4, misalnya kita buat 100 kan, pilihan Anda tidak sedia kembali masuk pilihan Anda. Oke, nah, ini program sudah selesai, ini saja. Oke, saya akan mencoba program ini dijalankan di Dev C++. Oke, saya tutup ya. Saya simpan tadi di dokumen program menghitung volume 3 dimensi. Saya buka menggunakan Dev C++. Saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, compile and run. Harus sama saja. Nah, sama saja kan. 4 misalnya setengah bola, jari-jari misalnya 5. Kalau yang mau kembali, jika jawab iya, maka dia kembali. Nah, sama saja. Cuman yang membedakan adalah editornya atau IDE-nya. Saya lebih enak menggunakan itu. Oke, mungkin cukup sekian. Kali ini saya menjelaskan mengenai program dari menghitung volume 3 dimensi. Semoga bermanfaat. Bila ada salah atau kata, mohon maaf. Kritik dan saran saya terima. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.